Halo teman bincang semuanya, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Akademi Persembahan DDTC Akademi. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak? Pada tahun 2022 ini, kita telah memasuki tahun ketiga dari pandemi COVID-19. Dan kita tentunya sudah merasakan sama-sama ya, banyak sekali impact-impact yang dialami oleh kita sebagai masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan. Kita lihat banyak perusahaan yang mengalami kerugian, mengalami penurunan profit, atau bahkan menutup perusahaannya karena banyak sekali biaya-biaya terkhusus yang dikeluarkan gitu ya. Nah, kalau kita dalam aspek transfer pricing, dalam aspek perpajakan, ini pastinya juga akan terpengaruh, dan pengaruhnya itu seperti apa, dan bagaimana kita bisa menyikapinya. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tersebut dengan Kak Preti Wulandari. Selamat datang Kak Preti. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih, senang banget nih bisa ada Kak Preti di sini. Sebagai informasi teman bincang semua, Kak Preti ini adalah Manager of Transfer Pricing Services di DDTC, dan Kak Preti ini yang biasa menghandle tentang TP documentation atau dokumentasi transfer pricing di berbagai macam perusahaan. Oke, Kak Preti, saya mau nanya dulu nih. Ini kan yang namanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali mempengaruhi multinational enterprise gitu ya, perusahaan multinasional. Dan juga selain berpengaruh di pajak, tapi juga mempengaruhi di transfer pricing. Nah, untuk menghandle kechaosan ini, ada nggak sih Kak pedoman atau panduan gitu yang bisa memandu MNI tadi dalam mematuhi transfer pricing ini? Iya, jadi seperti kita tahu ya, sebenarnya pandemi COVID ini kan melanda berbagai negara ya. Kemudian itu awalnya masuk mungkin kalau di Indonesia itu puncaknya di sekitar April 2020. Mungkin sekarangnya udah tahun kedua ya, udah 2022. Jadi memang bisa dibilang sebenarnya pandemi COVID ini adalah sangat berpengaruh ya kepada berbagai sektor industri maupun berbagai sektor lainnya. Jadi sebenarnya ini kondisi ekonominya cukup unik ya. Kalau kita lihat dari perspektif perusahaan, sebenarnya kondisinya ini mungkin belum pernah dialami sama perusahaan-perusahaan nih, kalau dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, di 18 Desember 2020, OECD menerbitkan semacam panduan, atau mungkin kita singkat adalah OECD COVID Guidance, di mana panduannya ini membahas terkait isu-isu yang mungkin timbul atau mungkin diperburuk akibat adanya pandemi COVID dalam konteks transfer pricing ini. Nah, isu yang disasar atau dibahas dalam OECD COVID Guidance ini itu ada 4 isu. Isu pertama adalah terkait analisis kesebandingan. Kemudian isu kedua adalah terkait kerugian dan alokasi biaya COVID-19. Mungkin ini yang cukup menarik dan akan kita bahas selanjutnya gitu ya. Kemudian yang isu ketiga itu terkait bantuan dari pemerintah, dan yang ketiga ada Advanced Pricing Agreement atau APA. Nah, manfaat dari adanya OECD COVID Guidance ini tentunya berupa angin segar gitu ya buat wajib pajak ataupun bagi administrasi perpajakan atau otoritas pajak. Kenapa? Karena kalau bagi wajib pajak tentu ini menjadi panduan ketika wajib pajak ingin melakukan analisis transfer pricing dalam kaitannya ketika dia mau analisis saat di periode laporan keuangan ketika terdampak pandemi COVID-19. Contoh, ketika dia ingin membuat analisis transfer pricing di tahun pajak 2020 nih, yang tiba-tiba mungkin dia udah bikin proyeksi nih di 2019, wah kira-kira 2020 saya performanya bisnisnya ataupun performa keuangannya saya akan meningkat nih, akan bagus gitu ya. Tapi ternyata ada semacam force major gitu ya, yang itu nggak bisa dihindarin, dan itu kan sifatnya faktor eksternal gitu ya, bukan faktor internal. Sampai akhirnya mungkin akan mempengaruhi performa keuangan, performa bisnis dari tahun tersebut si perusahaan itu. Makanya panduan ini cukup membuat guidance kira-kira apa sih biaya-biaya yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin menyusun cost basis kita, apalagi mungkin biaya-biayanya mungkin baru muncul nih di tahun terdampak pandemi COVID-19. Kemudian kalau dari sisi otoritas pajak atau administrasi perpajakan, manfaatnya tentu akan menjadi panduan dalam mengevaluasi penetapan kebijakan harga transfer dari si wajib pajak ketika periode laporan keuangan terdampak pandemi COVID-19 itu tersebut ya. Tapi yang perlu menjadi penekanan adalah adanya OECD COVID Guidance yang muncul 18 Desember 2020 itu tidak bisa
dibaca sendirian gitu ya. Jadi dalam arti harus dipertimbangkan dan dibaca bersama gitu ya dengan OECD Transfer Pricing Guidelines. Jadi di mana ketentuan-ketentuan terkait transfer pricing di situ sudah dibahas lebih lanjut, soft law-nya untuk transfer pricing gitu lah ya, yang mungkin sudah diadopsi di berbagai negara, dan apalagi sebenarnya di Indonesia juga sudah ada diadopsi gitu ya untuk peraturan-peraturan transfer pricing itu mengacu ke OECD transfer pricing. Tapi mungkin yang dari skala domestik ataupun di Indonesia sebenarnya sampai saat ini belum ada gitu ya peraturan yang terbit terkait panduan atas OECD terkait dengan COVID ya. COVID atau dampaknya kira-kira perusahaan di Indonesia gimana nih, panduannya seperti apa untuk melewati atau melakukan analisis transfer pricing ketika terdampak pandemi COVID seperti itu. Jadi ya kurang lebih panduannya masih merujuk ke OECD, sambil juga kita membaca peraturan OECD Transfer Pricing Guideline, juga peraturan domestik yang berlaku di Indonesia seperti itu. Oke, jadi emang sekarang itu lagi kita harus melihat OECD Transfer Pricing Guidelines itu bersamaan dengan yang COVID Guidelines tadi dan juga aturan domestiknya ya. Berhubung sekarang masih belum ada, tapi untungnya kita udah disediakan ya oleh OECD. Gimana sih panduan kalau misalnya melakukan analisis transfer pricing pada saat pandemi ini gitu ya. Jadi apalagi tadi yang saya bilang ada 4 isu terkait, kita nggak bisa nih mungkin hanya baca, saya mau baca analisis keserbandingannya aja, atau saya tertarik di bagian APA-nya aja. Kita nggak bisa baca seperti itu, tapi kita harus baca secara 4 isu pentingnya itu, isu prioritasnya. Karena bisa jadi sebenarnya saling berkaitan satu sama lain, jadi mungkin kita harus memahami satu sama lain untuk semua isunya, dan mungkin kita akan lihat nih kira-kira yang paling relevan untuk diterapkan di perusahaan kita, di wajib pajak ataupun dari otoritas pajak, kira-kira yang mana nih untuk mengevaluasi penetapan harga transfer dari wajib pajak tersebut gitu. Oke, intinya itu panduannya tidak bisa dibaca secara satuan gitu ya, tapi harus secara interconnected gitu ya. Iya, jadi dipahami lah semuanya gitu. Oke, ini selanjutnya saya mau nanya nih ke Kak Preti. Kalau yang tadi dijelaskan kan banyak ya biaya-biaya yang keluar hanya pada saat COVID ini gitu. Jadi kalau dari pengamatan Kak Preti ya, atau kita pakai kacamata transfer pricing gitu, perusahaan itu rugi itu disebabkan oleh apa sih pada saat pandemi ini, dan biaya seperti apa yang hanya muncul ketika pandemi ini gitu Kak? Oke, sebenarnya mungkin kalau kerugian di perusahaan bisa jadi mungkin terjadi sebelum adanya pandemi COVID, ataupun mungkin sebelumnya performanya bagus nih, tapi ternyata setelah pandemi COVID dia performanya sangat turun secara signifikan. Nah, tentu kan harus ada penjelasan atau faktor yang melatar belakangi kenapa sih perusahaan tersebut terjadi kerugian. Jangan sampai ternyata perusahaan tersebut ada isu profit shifting, padahal mungkin kerugian yang dialami bukan karena isu profit shifting, tapi karena ada faktor-faktor baik dari eksternal yang sifatnya force majeure ataupun faktor internal. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan kerugian karena pandemi COVID, itu ada 3 faktor utama mungkin. Faktor utamanya adalah penurunan permintaan. Karena kita tahu ya, ketika memang ada pandemi COVID, terjadi kelesuan ekonomi, bukan hanya di Indonesia, tapi ada di berbagai negara. Jadi bayangkan kalau misalnya perusahaannya itu menjualnya bukan hanya pasar domestik, tapi pasar luar negeri. Ketika kelesuan ekonomi terjadi, daya beli menurun, otomatis ya penjualan dari perusahaan itu tentu menurun ya. Yang dimana akhirnya secara laba operasional akhirnya akan menurun drastis. Sementara mungkin biayanya tetap stagnan gitu ya, tapi penjualan menurun. Pada akhirnya performa keuangannya akan terjadi deviasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah ketidakmampuan perusahaan untuk mendapatkan atau memasok produk ataupun jasa secara optimal. Seperti kita tahu ya, waktu COVID itu kan memang ada aturan dari Indonesia maupun mungkin negara lain bahwa ada PSBB, ada PPKM, di mana mungkin contoh yang paling simpelnya ya, mungkin biasa Bapak dan Ibu kan mungkin ke mall gitu ya, ke department store, ke mall. Nah, karena ada peraturan yang PPKM, PSBB, itu kan waktu operasional dari mall kan menurun ya, atau dalam arti ada yang waktu itu pernah beberapa mingguan ditutup ya ketika puncak COVID di Indonesia. Betul. Kemudian atau mungkin ya akhirnya terbatas aja nih dari jam berapa sampai jam berapa. Atau bahkan pernah yang cuma supermarketnya aja nih, mallnya nggak ada.
Memang mungkin sekarang udah banyak ya belanja online gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa yang kita tetap butuh untuk membeli dan melihat produknya secara fisik nih. Nah, kalau kita kaitkan misalnya sama mall tadi ya yang sederhana, karena jam operasional menurun, berarti otomatis yang datang kan pengunjungnya sedikit. Otomatis tenan-tenan yang beroperasi di mall itu kan mungkin bisa jadi lama-lama penjualannya menurun dan mungkin akan cukup kurang kuat gitu ya bayar biaya sewa ya, karena mungkin nggak nutup gitu ya penjualannya. Jadi mungkin bisa dikaitkan seperti itu. Jadi ya memang ketidakmampuannya itu mungkin cara sederhananya lihatnya dari mall atau mungkin misalnya dari perusahaan manufaktur, misalnya penjualan mobil gitu ya. Waktu lagi lesu-lesunya Indonesia ya pas COVID, siapa sih yang mikirin pengen beli mobil baru, motor baru gitu ya. Mungkin kan lebih mikirinnya, aduh saya nggak mau keluar-keluar menghindari atau meminimalisir jam keluar gitu ya, keluar dari rumah untuk meminimalisir supaya kita nggak tertular gitu ya dari COVID-19 itu. Jadi ya akhirnya tentu impact-nya berpengaruh kepada berbagai sektor, baik sektor retail, sektor manufaktur, sektor distributor, dan berbagai industri-industri lainnya. Nah, yang ketiga adalah adanya biaya operasional yang sifatnya tadi extraordinary. Nah, mungkin biayanya itu, kenapa saya bilang extraordinary? Karena mungkin bisa jadi biayanya tuh baru muncul di ketika pandemi COVID-19 ada gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya belum ada tuh biaya seperti itu, dialokasikan atau dicatat sama perusahaan. Tapi ternyata setelah pandemi COVID ada biaya yang mungkin cukup signifikan ya, yang akhirnya menggerus laba gitu ya. Nah, biaya-biayanya tuh macam-macam nih, biaya-biayanya. Kalau misalnya biayanya dalam konteks pandemi COVID ya, itu biayanya misalnya pengadaan pembelian alat pelindung diri gitu ya, APD. Kemudian ada juga misalnya pembelian atas untuk peralatan keselamatan supaya kita tetap mengikuti peraturan pemerintah, yaitu melakukan protokol kesehatan. Misalnya perusahaan jadinya harus membeli thermal kamera, karena kan begitu masuk kita harus cek suhu apakah kita lebih dari 37,5 atau sebagainya. Kalau misalnya lebih kan berarti kita nggak boleh masuk. Nah, berarti kan kita harus pengadaan thermal kamera, yang mungkin biayanya juga bukan kecil gitu ya. Kalau kebayangkan kalau kantornya ada berapa pintu, nggak mungkin cuma satu thermal kamera, atau mungkin yang tadi mall seperti itu. Atau kalau misalnya perusahaan-perusahaan lainnya, misalnya ada biaya untuk reimburse karyawan atas PCR swab, antigen seperti itu. Terus juga ada biaya terkait pengadaan masker, hand sanitizer, mungkin vitamin-vitamin, supaya make sure bahwa karyawannya ini tetap sehat dan meminimalisir adanya tertular dari COVID-19 itu. Kemudian juga kita tahu ya kalau misalnya ketika kita ngantor gitu ya, kita harus melakukan physical distancing gitu ya. Nah, jadi otomatis perusahaan harus mengeluarkan uang untuk melakukan konfigurasi ulang atau misalnya renovasi lah atau modifikasi ulang ruang kerja. Misalnya ada pembelian yang ada kaca-kacanya seperti itu ya untuk supaya physical distancing, atau mungkin jadinya dijarakin atau sebagainya. Itu kan biaya-biaya yang harus dikeluarkan, atau mungkin juga biaya-biaya lain terkait untuk uji dan lacak, kira-kira apakah kita punya trace sebelum ada peduli lindungi gitu ya, apakah kita ada kontak erat dengan COVID, pasien COVID dan lain sebagainya. Biaya-biaya seperti itu. Tapi memang tidak semua biaya yang muncul ketika pandemi COVID-19 itu bisa kita bilang biaya extraordinary. Walaupun misalnya mungkin perusahaan, oh ini kita baru muncul loh di ketika pandemi COVID-19, sebelumnya kita nggak ada. Tapi kita berdasarkan OECD COVID Guidance, kita harus cek juga apakah biaya yang dimaksud tersebut benar nggak bisa dijadikan biaya extraordinary atau insidental, ataukah itu sebenarnya biaya yang bisa dianggap wajar gitu ya, karena mungkin ada perubahan cara kerja gitu ya, bisnis. Kalau kita tahu kan memang dulu kan mungkin familiar dengan sistem WFO gitu ya, work from office. Jadi kita harus kerja secara fisik ke kantor gitu ya.
kita kerja di kantor. Tapi semenjak adanya era pandemi COVID-19 ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri, apalagi waktu dulu kalau kita ingat ya, mungkin di Indonesia juga ada pembatasan dalam arti hanya sektor-sektor tertentu nih, industri tertentu yang mungkin dianggap vital oleh pemerintah yang boleh karyawannya tuh WFO. Sisanya kan WFH gitu ya. Atau sama seperti pabrik-pabrik, ada yang sifatnya mungkin bukan termasuk yang cukup vital, jadi mungkin pabriknya ya terbatas, ganti-gantian orangnya atau bahkan ditutup sama sekali. Nah, supaya bisnis tetap berjalan nggak mungkin dong ya tiba-tiba ditutup terus karyawannya kan masa tidak bekerja gitu ya, tentu kan tidak bisa seperti itu. Nah, makanya kalau kita kenal kan sekarang ada sistemnya WFH, work from home atau work from anywhere gitu ya, WFA atau bahkan hybrid nih. WFO dan WFH. Nah, kemudian kaitannya apa nih sama biaya yang tadi kita bahas? Nah, kaitannya misalnya biaya terkait penggantian atas kerja yang jarak jauh itu. Contoh, reimburse pulsa, reimburse internet. Apakah itu bisa kita kategorikan sebagai biaya extraordinary? Nah, kalau berdasarkan OECD COVID Guidance itu kurang cocok untuk diterapkan sebagai biaya extraordinary. Kenapa? Karena bisa kita kategorikan ya bahwa sebenarnya biaya tersebut ya merupakan perubahan dari cara bisnis yang lazim atau umum di berbagai negara. Karena mungkin secara jangka panjang atau permanen, mungkin perusahaan akan menerapkan seperti itu. Tidak harus kerja di kantor secara fisik. Yang penting ya output-nya ataupun progres pekerjaannya tetap berjalan, tidak perlu kehadirannya secara fisik seperti itu. Jadi ya bisa kerja di mana aja. Nah, otomatis ya biaya seperti itu mungkin akan kurang cocok kalau kita aplikasikan sebagai biaya extraordinary. Nah, kalau kaitannya yang tadi nih, kira-kira pekerjaannya sudah tidak di WFO gitu ya, pekerjaannya bisa dari mana-mana. Nah, berarti kan ada biaya yang sifatnya berkurang atau mungkin dihapus nih sama perusahaan. Contohnya biayanya apa? Biaya sewa gitu ya. Biaya operasional yang terkait dengan aktivitas secara fisik. Kayak tadi misalnya biasanya sewanya mungkin perusahaan 3 lantai gitu ya. Tapi karena melihat ternyata sistem kerja yang tidak harus WFO dalam arti WFH atau WFA itu cukup efisien dan sebenarnya output yang dihasilkannya pun sama. Jadi otomatis mungkin akan dikurangi nih biaya sewanya. Jadi mungkin cuma 2 lantai gitu ya. Atau hanya 1 lantai, jadi ketika meeting aja kayak gitu. Jadi otomatis terkait biaya sewa, biaya biaya penggantian sarana untuk melakukan aktivitas operasional secara fisik itu mungkin berkurang. Nah, hal yang tersebut itu juga mungkin tidak bisa kita hindari gitu ya. Tapi dalam arti bukan itu jadinya biaya extraordinary atau gimana. Karena ya memang nanti cara sistem kerjanya bisa jadi jangka panjang atau permanen. Karena yang kita bisa bilang extraordinary adalah biaya yang terjadi di tahun tersebut. Di tahun-tahun sebelumnya tidak ada dan di kemudian hari mungkin tidak ada seperti itu. Kalau kita ngomongin yang tadi teleworking, kemudian kerja jarak jauh, penggantian yang tadi biaya sewa dan lain sebagainya, itu ya bisa kategorikan sebenarnya itu seperti biaya operasional pada umumnya. Jadi kita nggak bisa bilang itu extraordinary kayak gitu. Nah, tapi mungkin yang perlu kita lihat adalah kita harus karena transfer pricing itu kan berdasarkan fakta dan kondisi yang sebenarnya gitu ya. Jadi ketika kita mengatakan seperti itu, ini kan panduannya sesuai dengan OECD COVID Guidance, tentu harus dicek berdasarkan fakta yang mendasarinya. Karena kan tentu berbagai beda sektor industri, tentu beda treatment juga seperti itu. Mungkin tadi kalau saya bilang biaya sewa, mungkin itu biaya sewa untuk karena udah mulai pada nggak WFO, itu mungkin tidak bisa langsung diterapkan untuk perusahaan yang punya pabrik. Karena kan pabrik kan tentu membutuhkan orang-orang untuk mengoperasikan mesin ya. Walaupun mungkin ada yang sistemnya padat karya atau padat modal gitu ya. Jadi ya tergantung. Tapi mungkin ada beberapa sektor yang bisa seperti itu. Contohnya sektor jasa gitu ya yang tidak perlu produksi. Atau mungkin sektor distributor. Mungkin ada beberapa mungkin yang back office-nya. Contohnya orang finance-nya, orang accounting-nya mungkin bisa nih WFH gitu ya. Tapi mungkin untuk orang-orang yang terkait mungkin entah sales-nya atau yang sangat berkaitan erat dengan kebutuhan kehadiran secara fisik mungkin tetap dibutuhkan secara WFO. Jadi ya perlu kita
lihat dulu faktanya secara mendasar, nggak bisa langsung diterapkan semata-mata seperti itu. Jadi kita harus lihat fakta dan kondisi yang mendasarinya. Terus kita make sure dulu nih, biaya-biaya extraordinary yang tadi itu sebenarnya ditanggungnya oleh siapa? Apakah harus ditanggung sama perusahaan itu sendiri, atau sebenarnya biaya extraordinary-nya itu ditanggung sama pihak lain? Pihak afiliasi kah? Atau mungkin sama pihak independen, contohnya ke customer atau ke supplier. Jadi memang harus kita cek dulu nih, ceknya gimana ya? Kita cek asumsi resikonya seperti apa. Kemudian klausul dalam perjanjiannya itu seperti apa? Apakah ada klausul force majeure atau gimana? Kemudian yang pastinya yang salah satu step dari TP ya kita cek juga analisis kesebandingannya. Karena kan mungkin namanya perusahaan kan ada transaksi tidak hanya ke afiliasi gitu ya. Walaupun mungkin kalau TP kan kita ngeceknya transaksi afiliasi gitu. Tapi kita juga harus cek kira-kira biaya extraordinary-nya itu diterapkan ya ketika kita transaksi dengan independen. Siapa yang menanggung hal tersebut? Jadi ya asumsi resiko, melihat transaksinya itu seperti apa, kontraktual term, ada klausul force majeure atau enggak, sama yang tadi, analisis kesebandingannya itu seperti apa. Jadi at the end kita harus tahu nih, kita bisa tahu kira-kira yang wajar tuh seperti apa sih, kemudian biaya extraordinary yang sebenarnya diperbolehkan berdasarkan OECD COVID Guidance itu seperti apa, kemudian kita cocokkan nih sama fakta dan kondisi dari perusahaan kita sendiri ataupun dari otoritas pajak ketika melakukan evaluasi tadi ya, penetapan kebijakan harga transfer dari wajib pajak. Jadi sebenarnya sifatnya case by case ya, jadi mungkin yang satu bisa, yang satu enggak, seperti itu. Make sense ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengklasifikasikan biaya itu apakah masuk ke biaya extraordinary atau enggak, itu kita lihat mungkin bisa saya simpulkan kalau itu adalah alat-alat yang berhubungan dengan protokol kesehatan itu ya masuk lah ya ke extraordinary itu. Tapi kalau misalnya untuk perpindahan cara bisnis kayak menjadi WFH gitu, itu bukan termasuk extraordinary cost itu. Tapi kita lihat lagi ke industrinya lagi tadi ya. Betul, gitu. Jadi ya memang kembali lagi ya, yang tadi saya sampaikan mungkin biaya sewa itu mungkin nggak relevan kalau misalnya mungkin diterapin sama pabrik kayak gitu ya. Tapi mungkin akan relevan diterapkan untuk industri yang jasa gitu ya, yang dimana outputnya itu berupa ya tidak perlu adanya produk yang dihasilkan gitu ya, seperti itu. Jadi ya lebih ke arah jasanya, memberikan jasanya dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, tadi kan kita habis membahas tentang biaya extraordinary yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat adanya COVID-19 ini ya Kak. Kalau misalnya kita bahas kita bawa ke konteks transfer pricing nih, kan salah satu tahap dalam proses penentuan harga transfer itu kan adalah analisis kesebandingan Kak. Bagaimana kita mengkaitkan antara biaya extraordinary tadi dengan analisis kesebandingan ini, bagaimana memperhitungkannya gitu Kak? Oke, jadi terkait dengan biaya extraordinary dan analisis kesebandingan terdapat beberapa poin yang harus kita pertimbangkan. Pertama, biaya extraordinary itu idealnya itu dikeluarkan dari indikator perhitungan indikator laba bersih. Karena idealnya kan karena yang tadi ya biaya extraordinary kan hanya muncul ketika di tahun tersebut. Dan idealnya ketika kita melakukan analisis kesebandingan, berarti kan kita membandingkan transaksi dengan afiliasi dan transaksi dengan pihak independen. Nah, idealnya karena kita keluarkan, maka harus secara konsisten diterapkan ketika kita menganalisis untuk transaksi afiliasi dan transaksi independen, seperti itu. Tapi sebagai catatan ya, bahwa kita harus lihat ketersediaan informasinya ketika kita ngomongin biaya extraordinary di perusahaan independennya gitu ya, transaksi independen. Apakah memungkinkan kita mendapatkan informasinya atau enggak? Yang kedua adalah ketika perusahaan menetapkan cost basis, kira-kira biaya extraordinary-nya masuk nggak nih ke dalam perhitungan cost basis? Kalau misalnya ternyata dia masuk ke dalam perhitungan cost basis, berarti kan biaya extraordinary-nya itu bisa kita bilang gitu ya, dialihkan ke pihak lawan transaksi. Misalnya tadi yang misalnya cost basisnya untuk harga jual gitu ya. Di harga jual itu kita sudah memperhitungkan biaya-biaya extraordinary yang tadi nih, pembelian APD, kemudian mungkin yang tadi ya untuk protokol kesehatan dan lain sebagainya udah masuk nih komponen harga jual kita. Berarti kan otomatis ditanggung oleh pihak lawan transaksi karena kan mungkin ada kenaikan harga jual. Tapi kita juga harus cek nih kira-kira biaya extraordinary itu sifatnya pass-through cost atau enggak, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ternyata nggak masuk nih ke cost basis, dalam arti biaya extraordinary-nya itu ditanggung sendiri sama perusahaannya.
Nah, berarti kan kita ya sebenarnya mungkin ini akan lebih banyak ya diterapkan karena mungkin kita tidak bisa semata-mata menaikkan harga jual kalau ternyata kompetitornya ternyata harga jualnya tetap sama nih sama yang dulu. Bisa jadi kan tidak ada yang membeli barang ke kita. Jadi ya alhasil mungkin biaya extraordinary-nya ya ditelan sendiri gitu ya, ditanggung sendiri oleh si perusahaan itu. Contoh sederhananya mungkin adalah biaya transportasi gitu ya. Mungkin biasanya ketika kita melakukan penjualan itu biasanya kita melakukan pembelian gitu ya. Kita biasanya pakainya biaya transportasinya pakai kapal gitu ya. Kemudian ya karena ada pembatasan atau kebijakan lain sebagainya sehingga mungkin cukup membuat delay pengiriman. Jadi akhirnya kita membutuhkan yang cara cepatnya nih, yaitu kita pakai biaya pesawat. Nah, otomatis kan biayanya akan melonjak ya. Nah, tapi kan ketika kita jual ke customer, kita kan nggak bisa serta-merta menaikkan harga jual seperti itu ya. Banyak pasti pertimbangannya dari perusahaan seperti itu. Jadi ya otomatis perbedaan antara selisih antara biaya kita pakai yang biasa pakai kapal dengan biaya pakai pesawat itu otomatis jadinya ditanggung sendiri oleh si perusahaan yang pada akhirnya tentu akan menggerus laba operasinya gitu ya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan penyesuaian praktik konsistensi akuntansi. Karena kan bisa jadi contohnya ketika melakukan pembelian tadi ya untuk APD gitu ya. Mungkin dari pihak yang diuji ataupun kita gitu ya, perusahaan itu masuknya ke dalam biaya operasi gitu ya, operating expense. Tapi sebenarnya dari pembanding kita itu menggunakannya dicatatnya di level COGS. Nah, otomatis kan akan ada perbedaan nih. Yang satu dicatatnya di bawah laba kotor. Yaitu di OPEX, yang satu dicatatnya extraordinary-nya di atas laba kotor COGS. Nah, berarti kan ada perbedaan praktik akuntansi seperti itu ya. Yang idealnya harusnya dilakukan penyesuaian. Apakah penyesuaiannya itu bisa dilakukan atau enggak seperti itu? Ya idealnya kan mungkin harus sama. Dan ini mungkin akan menjadi berdampak signifikan ya ketika memang analisis transfer pricing yang dilakukan di level pihak yang diuji itu mungkin analisisnya di level laba kotor. Tentu kan komponen biayanya berbeda ya, yang satu masuk ada biaya extraordinary di COGS, yang satu extraordinary-nya di OPEX. Tentu akan menimbulkan perbedaan gross profit gitu ya. Mungkin beda halnya kalau misalnya analisisnya di level laba bersih, ya itu mungkin bisa masuk semua karena kan laba bersih sudah memperhitungkan COGS dan OPEX. Jadi ya pada intinya ketika kita mempertimbangkan 3 faktor tersebut atau 3 poin tersebut seharusnya sih dan memungkinkan ya untuk mendapatkan informasinya, seharusnya idealnya sih ketika kita melakukan transfer pricing, analisis transfer pricing ya bisa terlihat nih sudah konsisten bahwa tidak ada perbedaan antara ketika kita melakukan transaksi afiliasi maupun transaksi dengan independen. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga teman-teman di sini yang melakukan praktik transfer pricing juga bisa menerapkan metode-metode tersebut gitu ya dalam memperhitungkan analisis kesebandingannya. Mungkin sebagai penutup Kak, mau ada pesan-pesan untuk teman bincang semua di sini? Oke, mungkin pesan-pesannya adalah mungkin ketika mungkin banyak perusahaan yang mengalami kondisi cukup menurun ya karena pandemi COVID. Nah, mungkin bisa sambil dipahami juga bahwa memang sebenarnya ada biaya yang diperbolehkan. Dalam arti mungkin dilakukan normalisasi seperti itu ya karena terkait extraordinary. Tapi perlu dicatat bahwa ada biaya yang sifatnya kurang lazim kalau berdasarkan OECD COVID Guidance untuk dilakukan normalisasi karena bukan extraordinary seperti itu ya. Dan make sure bahwa ketika kita melakukan analisis kesebandingan, kita harus make sure apakah biaya extraordinary-nya itu sudah kita perhitungkan dan pertimbangkan 3 poin yang tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Kak Preti atas sharing-sharingnya pada bincang kali ini. Semoga teman-teman bincang semua di rumah bisa menikmati dan juga mendapatkan ilmu yang banyak ya. Dan juga mau mengimbau nih teman-teman, kita dari DDTC Academy akan mengadakan intensive course Comprehensive Transfer Pricing batch ke-25 yang akan dimulai pada 15 Oktober 2022 hingga 19 November 2022. Daftarkan diri Anda sekarang juga di website kami di academy.ddtc.co.id/intensive_course. Dapatkan ilmu yang banyak di acara tersebut dan kita akan membahas tentang transfer pricing dari transfer pricing documentation dari dasar hingga advanced.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bincang semua yang telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube ini, dan nantikan episode kita berikutnya yang akan terbit setiap hari Senin. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak.